Maka kalau boleh kita katakan, hijab itu ada dua. Satu, hijab nukson, yaitu terhalangnya ahli waris hingga bagian warisnya terkurangi menjadi lebih sedikit. Nanti saya contohkan. Ya. Kemudian ada hijab hirman, yaitu terhalangnya ahli waris yang satu oleh ahli waris yang lebih kuat, sehingga ahli waris yang lemah tidak mendapatkan bagian warisan sepeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarwayakunna akraman nas falyattaqillah wa man sarwayakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Sadaqallahu wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan rahimakumullah, alhamdulillah kita syukuri apapun nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang berlimpah, ada yang mungkin kurang dan seterusnya. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat orang-orang yang ada di bawah kita, sebenarnya nikmat yang Allah limpahkan kepada kita itu sudah sangat berlimpah, sangat banyak. Cuma kadang-kadang kita lebih banyak melihat orang yang ada di atas kita, sehingga seakan-akan karunia yang Allah limpahkan kepada kita sedikit, kurang dan kurang, gitu kan. Nah, untuk itu kaum muslimin, ayo kita coba syukuri sekecil apapun nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia dengannya. Ya. Baik, sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang sikoh dalam dinul Islam hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin, ini kita lagi membahas tentang bagi waris, gitu. Makanya kajian kita kajian yang membahagiakan, karena iya, kalau ada yang dibagi. Jadi sudah 3 kali ketemuan nih kita bahas konsep bagi waris dalam Islam. Nah, hari ini kita akan sampai kepada pembahasan hijab mahjub. Kalau dalam ilmu waris ada istilah hijab mahjub. Hijab itu menghalangi, mahjub itu terhalangi, gitu kan, secara bahasa gitu. Jadi ada orang yang keberadaannya bisa menjadi penghalang ahli waris lain. Kalau mahjub, ada orang yang dia terhalang dari hak warisnya. Nah, itu namanya hijab mahjub. Baik, kita langsung tengok aja. Kemarin kita sudah berkenalan, ada 25 ahli waris. Jadi yang mungkin kemarin nggak ikut, kami kasih kabar ya, bahwa nek kulo panjenengan sedo, nek jenengan sedo, ahli waris sebenarnya ada berapa? 25 pihak, ada 25 pihak. 15 diantaranya kalangan laki-laki, 10 diantaranya adalah kalangan perempuan. Ya. Kalau kita tengok ini nih, agak ini saja sudah disederhanakan, gitu kan? Ya, misalnya kita nih. Kita suami meninggal, ahli warisnya siapa? Istri. Kemudian siapa? Anak-anak. Ya, kemudian siapa? Cucu. Gitu kan? Cucu tapi dari anak laki-laki. Nanti ada kasus gimana? Nanti kita jelaskan insya Allah. Kemudian ke atas bapak, ibu kita. Kalau bisa bahkan mungkin kakek, nenek kita. Kemudian bisa juga bibi, paman, saudara perempuan, saudara laki-laki. Nanti saudara bisa ada saudara laki-laki sekandung, ada saudara perempuan sekandung, ada saudara laki-laki seayah, ada saudara perempuan seayah, ada saudara laki-laki seibu, ada saudara perempuan seibu. Nanti ada paman dan seterusnya, paman dari kakek seayah dan seterusnya. Nah,
Saya ingin tunjukkan garis kotak ini. Masih ingat? Masih ingat? Oke. Yang berada di dalam kotak merah inilah yang pasti dapat. Yang pasti dapat. Ya. Jadi kalau kita itu meninggal, yang pasti dapat siapa? Istri. Kalau kita meninggal, yang pasti dapat siapa? Anak-anak kita. Kalau kita meninggal, yang bisa dapat warisan siapa? Kalau bapak ibu kita masih hidup, pasti dapat. Inilah pihak yang di dalam kotak merah itu pasti dapat. Makanya kalau boleh saya daftar nih ahli waris tadi, ya, 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki, 3 ayah si mayat, 4 kakek dari ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Bingung nggak? Tak gawe cepet. Karena kemarin sudah. Ini hanya kita ada lagi. Ini kan gampang kalau di anak laki-laki dari saudara laki-laki. Berarti apa? Ponakan. Kan gitu. Gampangannya ponakan. Ponakan siapa ya? Ponakan kita. Gitu. Ya, saudara laki-laki sekandung, ya berarti jenengan 2 kakang maupun 2 adik laki-laki, gitu kan. Kalau saudara laki-laki seayah, ya ini berarti mungkin ternyata ibu kita bapak kita itu beristrikan 2, gitu kan. Berarti ada saudara laki-laki seayah, beda ibu tapi 1 ayah. Ini berhak dapat waris ini. Ada paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, kemudian juga anak laki-laki dari paman seayah, termasuk 14 suami. Nah, kemudian yang ke-15 orang yang membebaskan budak. Kalau pihak perempuan ini, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, nenek ibunya ibu, nenek ibunya ayah, ya, nenek ibunya kakek dari ayah. Wangel meneh iki yo, ibunya kakek dari ayah. Saudara perempuan sekandung, gitu kan? Saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu. Nah, istri dan kemudian perempuan yang membebaskan budak. Jadi total itu ada 25 nih. Gitu. Cuma kita dudukkan, sekalipun ahli waris kita itu jumlahnya 25, tidak semua berhak dapat. Ini ahli waris, namanya ahli waris, tapi tidak semua ahli waris berhak dapat warisan, karena ada hijab mahjub, yaitu terhalangnya ahli waris yang satu oleh ahli waris yang lebih kuat. Jadi dari ke-25 ahli waris itu, sebagian itu sangat kuat, sebagian itu sangat lemah dari hak mendapatkan waris, ya. Sehingga karena ada ahli waris yang lebih kuat, apa yang terjadi? Bisa tidak mendapatkan bagian waris sama sekali, atau mengurangi bagian waris. Maka kalau boleh kita katakan, hijab itu ada 2. 1 hijab nukson, yaitu terhalangnya ahli waris hingga bagian warisnya terkurangi menjadi lebih sedikit. Nanti saya contohkan, ya. Kemudian ada hijab hirman, yaitu terhalangnya ahli waris yang satu oleh ahli waris yang lebih kuat, sehingga ahli waris yang lemah tidak mendapatkan bagian warisan sepeser pun. Contoh hijab nukson dulu nih. Hijab nukson, jadi ahli waris itu jatahnya jadi berkurang gara-gara ada ahli waris lain. Contoh nih, bagian waris seorang istri. Nanti bisa dibaca ya, surat An-Nisa ayat 11, 12. Seorang istri itu mendapatkan waris 1/4 dari harta suami yang meninggal. Terus enten tiang jaler itu kok punya istri, istrinya jatah warisannya berapa? 1/4. Tetapi bila suami memiliki keturunan, entah dari si istri itu atau dari istri yang lain, misalnya karena pernah menikah dengan 2 wanita, pernah nggak? Atau mungkin barang, ya boleh-boleh saja, boleh 2, boleh 3, boleh 4, gitu kan. Tapi misalnya suami ini menikah dengan seorang istri, punya anak, istrinya meninggal duluan, gitu kan. Kemudian dia nikah lagi dengan istri lain, gitu kan, dengan wanita lain, punya istri lagi, tapi dengan istri kedua tidak punya anak. Oke? Berarti suami nggowo anak gawan,
ketika menikah dengan istri yang kedua. Ketika suaminya meninggal, jatah waris seorang istri atau istri yang kedua itu warisannya berapa? 8. Istri pertama. Bisa dipahami? Saya contohkan gini nih, saya contohkan bagannya gini. Ini suami meninggal. Ini bukan meninggal ya, seorang suami ini. Dari istri pertama punya keturunan. Ya, anak laki-laki, anak perempuan. Istri yang pertama ini sedo. Gitu kan? Sudah, ini kita sedang berbicara. Habis itu dia menikah dengan seorang wanita lain. Ini istri kedua. Dari istri kedua ini tidak punya keturunan. Suatu saat setelah menikah dengan istri kedua, suami ini meninggal. Berapa jatah bagian si istri ini? Karena istrinya kan ini, yang ini kan sudah meninggal, kita tidak menghitungnya. Istri yang kedua ini bagian warisnya berapa? 8. Kenapa 1/8? Ya, karena ada keturunan. Keberadaan keturunan dari suami, baik dari dirinya maupun istri yang lain, membuat jatah warisnya berkurang dari 1/4 menjadi 1/8. 1/4 karo 1/8 ki okeh pundi? Bung nanti kuwi 8 berarti lebih gede gitu kan gitu. Gitu. Jadi berkurang. Ini namanya hijab apa tadi? Hijab nukson. Berkurang jatah warisnya. Bagian waris menjadi 1/8. Andai tidak punya keturunan, gitu kan? Istri dapat bagian berapa? 1/4 dari harta suami. Ini namanya hijab nuksan. Saya dipahami sampai di poin ini? Oke. Ya. Kalau yang ini kan kalau ayahnya masih hidup, kita kan sedang tidak berbicara tentang itu, gitu ya. Andai bapak si suami masih hidup, ya berarti ya tetap 1/8. Berarti sing pitung perwolon nggih sinten? Nanti dulu, bapak dapatnya 1/6, kalau masih punya ibu 1/6. Nanti berarti 1/8 istri, 1/6 ibu, 1/6 bapak, dan sisanya buat anak keturunannya ini. Bisa dipahami? Saya dipahami. Jadi gitu, kalau punya bapak, dalam kasus tidak punya bapak, ini si suami ini ternyata bapak ibu wis sedo, gitu kan? Berarti ini kan diambil 1/8. Berarti kasih pinten? 7/8. 7/8 itu milik siapa? Ini anak-anak. Sudah, gara-gara ada anak laki-laki wis ke situ toh. Ini contoh hijab nukson. Lagi nih, sekarang suami. Ya. Suami mendapat waris setengah dari harta istri yang meninggal. Kalau tadi istri bagiannya berapa? 1/4. Nah, suami pinten? Menangan. Jadi uang lanang ki menangan kalau gitu. Nyuwun ngapunten gitu. Ketentuannya memang gitu ya gitu kan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagimu kamu mendapatkan separuh dari harta tinggalan istrimu, kan seperti itu. Nah, dari ini mungkin yang baru hadir hari ini kami sampaikan, di dalam Islam harta istri, harta suami itu beda, dipisah. Karena tadi suami dapat bagian dari harta istri loh. Emangnya istri hartanya yang mana? Silakan jenengan hitung. Makanya kemarin kan kami sampaikan, pokoknya balik ngaji hitung-hitungan sih. Itu kan, itu ngene ibu nanti, ngene bapak nanti itu dan seterusnya. Jadi ini bapak sedo ya wis kena sing dibagi hartanya bapak, harta suami dan seterusnya kayak gitu. Nah, bila istri memiliki keturunan, bagian suami berkurang dari 1/4 ya, dari setengah menjadi 1/4. Sama kayak tadi. Jadi berkurang karena keberadaan keturunan. Contoh nih bagiannya seperti ini ya. Ada seorang wanita punya suami ya. Dari suami pertama ini tidak punya anak. Suami pertamanya sedo tapi nggak punya anak.
Si istri ini, wanita ini menikah lagi dengan suami yang kedua. Dari suami kedua inilah dia kemudian punya keturunan. Si wanita ini tahu-tahu bareng wis punya anak keturunan dan seterusnya, ini sedo. Berapa tinggalan apa bagian si suami ini? Berapa? Kenapa seperempat? Ya, karena ada keturunan. Berarti sisanya pinter nek wis dipendet suami seperempat. 3/4. 3/4 itu buat siapa? Buat anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Nanti dengan bagian anak laki-laki itu 2 bagian dari anak perempuan. Seperti itu. Bisa dipahami? Ini namanya apa? Hijab nukson. Jatah seseorang menjadi berkurang gara-gara adanya ahli waris lain. Andai nggak punya keturunan, sebenarnya si suami itu bisa dapat separuh dari harta yang ditinggalkan. Ya. Baik, kaum muslimin dan rahimakumullah, kita lanjutkan. Sekarang waris seorang ibu. Contohnya, ini masih hijab nukson. Ibu ya, ngertos ibu? Ibu berarti sinten? Ibunya sinten? Ibunya siapa? Bukan ibunya anak, ibunya si mayat. Karena kita sedang berbicara tentang waris. Ibunya si mayat. Berarti kalau mayatnya kita, yang dapat warisan siapa? Ibu kita. Sekarang nih, waris ibu itu berapa sih? Ibu akan mendapatkan 1/3 dari harta putranya yang meninggal jika putranya tidak punya keturunan. Bisa dipahami? Atau pewaris tidak punya saudara laki-laki atau saudara perempuan, baik sekandung, seayah maupun seibu. Jadi kalau nggak ada keturunan, orang dua dulur lanang, orang dua dulur wadon, baik sekandung, seayah maupun seibu, maka bagian ibu itu 1/3 dari harta yang ditinggalkan putranya. Tapi kalau ternyata ini kita meninggal kok kita punya keturunan, ingat ya, kita bayangkan sebagai siapa? Sebagai mayat. Jadi merasa jadi bagian penerima waris gitu kan. Oh, senang-senang tok enak gitu kan gitu. Kita jadi mayat. Contoh, kita meninggal. Jenengan kan pun Pak Joko sudah kagungan putra sedo. Bapak Ibu tesih gesang. Maka ibu jenengan iku sebab jenengan punya keturunan, maka bagian ibu yang mestinya 1/3 berubah jadi 1/6. Andai jenengan belum punya keturunan kok sedo, maka bagian ibu berapa? 1/3. Nah, seperti itu. Agak kompleknya nanti ngitung-ngitung waris ya semacam ini. Contoh nih, saya buatkan dalam bentuk bagan nih supaya lebih mudah. Begini. Ini kita meninggal, berarti istri dapat warisan. Bapak ibu kita masih hidup, ibu dapat warisan. Ibu dapat berapa? Dapat 1/3. Kenapa? Tidak ada anak, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada saudara perempuan. Tapi akan beda kalau ternyata kita punya keturunan. Maka jatah ibu tidak jadi 1/3, jadi berapa? 1/6. Atau gara-gara ada ini, tidak punya anak, ning jenengan duwe dulur lanang, duwe dulur estri, punya saudara laki-laki, punya saudara perempuan, maka jatah ibu juga jadi 1/6. Nanti justru larinya ke sini. Bisa dipahami? Bingung apa bukan? Saya ulangi dari depan nih, dari depan. Ini kita masih membicarakan apa? Hijab nukson. Jatah seseorang berkurang gara-gara ada ahli waris yang lebih kuat. Ya, ini ahli waris yang lebih kuat. Baik, saya ulangi. Ingat ya, kita meninggal. Ini kita meninggal. Kebetulan asumsinya kita masih punya bapak, kita masih punya ibu, meninggal. Kita punya istri, tapi belum punya keturunan. Tahu-tahu kita meninggal, maka bapak ibu kita itu mendapatkan warisnya naik. Ya, warisnya naik.
Bapak ibu dapat berapa? Sepertiga. Pokoknya nek orang dua anak, orang dua dulur lanang, orang dua dulur wadon, hak waris seorang ibu itu sepertiga. Nah, kita ganti. Ternyata kita punya keturunan. Ya, maka jatah ibu itu berkurang, bukan sepertiga, jadi seperenam. Tidak punya keturunan, tapi kita punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, saya geser. Nih, kita punya saudara laki, orang dua keturunan. Misalnya nih, ada seorang suami, istri menikah sudah sekian lama nggak punya keturunan, tapi seorang suami tadi dua kakak, dua adik. Maka ibu juga masih hidup, bapak masih hidup. Ibu itu bagiannya tidak lagi sepertiga, tapi seperenam. Nah, contoh seperti itu. Ini namanya hijab nuksan. Ya. Nuksan itu dari kata yankusu nuksan, itu kan berarti berkurang. Gitu ya. Nah, sekarang hijab hirman. Ya, contoh hijab hirman. Wah, begini contohnya. Kalau dalam bagi waris, anak laki-laki itu sangat kuat, atau bukan sangat kuat, paling kuat kedudukannya. Itu anak laki-laki. Sehingga keberadaan anak laki-laki itu akan menghalangi hak waris cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara-saudari sekandung, saudara-saudari seayah, saudara-saudari seibu, keponakan kandung, keponakan dari saudara seayah, paman, saudara ayah sekandung, paman atau saudara ayah seayah, sepupu dari paman sekandung, sepupu dari paman seayah. Ini semua terhalang, jadi tidak berhak dapat waris gara-gara ada anak laki-laki. Gitu loh. Makanya sing jenenge anak lanang itu kuwate pol. Bisa dipahami? Menyebabkan banyak ahli waris itu jadi tidak berhak dapat bagian. Tapi kan karena ini memang ahli waris yang di luar kotak merah tadi. Masih ingat ya? Gitu. Pokoknya sering kami sampaikan, pokoknya jenengan dua anak jalan, terus pokoknya tenang. Warisan nggak bakalan kemana-mana Pak, pada anak. Gitu. Tapi nyuwun ngapun dan jenengan kok putrone estri. Agak ngono nggih. Oh ngaten juga. Kalau anaknya perempuan, anak perempuan semua, maka nanti misalnya Pak Kahono itu putrone estri kali, Pak Kahono sedo. Berarti hartanya Pak Kahono itu buat siapa? Satu buat siapa? Istri. Dapat berapa? Istri berapa? Istri berapa? Seperlapan. Kenapa seperlapan? Pak Kahono punya keturunan. Kemudian anak perempuan, jadi hitungannya itu bukan asobah, tapi sudah dapat jatah. Dua anak perempuan itu jatahnya 2/3. Sudah paling banyak ini kan. Tadi berapa? 1/8 buat istri, 2/3 buat anak perempuan yang jumlahnya 2. Masih ada sisa nggak? Masih ada sisa nggak? Masih. Kalau bapaknya masih hidup, ya, bapak si siapa? Pak Kahono. Pak Kahono, bapak itu tes gesang. Bapak dapat 1/6, ibu dapat 1/6, bapak masih dapat plus sisa terakhir itu loh bapak meleh. Bingung apa betul? Seperti itu pembagiannya, gitu kan? Seperti itu pembagiannya. Ya. Tapi kalau ternyata nanti bapak ibu sudah nggak ada, bapak ibu Pak Kahono itu pun bukannya dan pun sami sedo sedanten. Oh berarti nek Pak Kahono niku kagungan rayi nopo kagungan kakang, dia akan berhak dapat. Sisa itu justru larinya kepada saudara laki-laki dan saudara perempuan dari Pak Kahono itu. Contohnya seperti itu. Makanya kalau kita berbicara tentang anak laki-laki, jan kuwate pol. Kedudukan ahli waris anak laki-laki. Beda dengan anak perempuan. Wah, anak perempuan itu menghalangi ahli waris itu cuma 2, 1 cucu perempuan. Bila anak perempuan lebih dari 1. Ya, kalau ternyata tidak, ya tidak ada
dan tidak ada cucu perempuan gitu kan, seperti itu. Ini menghalanginya paling itu, menghalangi saudara-saudari seibu. Ini anak perempuan cuma ini, kekuatannya cuma itu. Ya. Beda dengan anak laki-laki. Makanya tadi kan, kalau anak eko perempuan toh, oh masih banyak nih yang berpeluang dapat, itu masih banyak. Kalau naik adik kakangnya Pak Kahono, jadi yang ngarep-ngarep satu kapan, gitu kan. Aku itu bagian. Sehat oh. Gitu ya. Contoh lagi nih, seorang ayah juga kuat Pak, ranking 2 setelah anak laki-laki itu ayah. Jadi ayah itu kuat, gitu. Warisan itu bisa naik ke atas, bisa banget. Yang kemarin sudah saya logikakan itu ya. Ayah menghalangi kakek nenek, saudara-saudari kandung, saudara-saudari seayah, saudara-saudari seibu, keponakan dari saudara sekandung, keponakan dari saudara seayah, paman saudara ayah seayah, sepupu dari paman sekandung, sepupu dari paman seayah, tidak jadi dapat warisan gara-gara masih ada siapa? Ayah si mayat. Ayah si mayat masih hidup, ya ini jadi tidak berhak dapat bagian warisan. Kemarin sudah kita logikakan tuh, mosok warisan kok munggah, gitu ya? Mosok warisan gimana? Naik, bukan turun. Bukan tidak mungkin. Ada kasus yang sudah saya contohkan. Jenengan kagungan anak jalan, lare jalan, wis di sekolah ke dhuwur, jadi dokter, gitu kan? Sehingga kemudian setelah dia itu mungkin praktek 5 tahun, dia baru kemudian nikah. Praktek 5 tahun sudah punya rumah, sudah punya kendaraan dan seterusnya. Baru saja sebulan nikah, meninggal. Coba, harta warisnya buat siapa? Buat siapa? Istri dulu ya. Istri berapa? Berapa? 1/4. Karena ini belum punya keturunan nih, belum punya keturunan. 1/4, catanya 1/4. Dan terus sisanya 3/4 itu buat siapa? Bapak, kembali ke atas. Kan gitu, wajar banget dosen ngopeni semua biayai sekolah nanti jadi dokter. Lah kok enggak ngerti-ngerti digowo sama bojone semua gitu kan, sama istri yang baru nikah 1 bulan. Saya tanya, jenengan sebagai bapak terima napa mboten? Ora terima Pak, itu podo dirampok sama istri mantunya jenengan. Lo ngerti-ngerti kok aset anak laki-laki jenengan kok diakui, diklaim oleh istrinya semua gitu kan. Ya zalim, dia baru jadi istri 1 bulan, tahu-tahu kemudian mengambil seluruh aset yang dimiliki anaknya jenengan. Ya yang paling berhak mendapatkan warisan itu justru malah jenengan sebagai orang tua. Seperti itu, makanya ada warisan naik ke atas, kasusnya seperti itu. Kita kadang enggak toh. Selama ini yuk pokoknya yuk suami mati yuk pokoknya harta jadi milik istri. Wah, ya wong tuane yo rekonso gitu kan. Nanti kalau anak perempuan juga sama, anak perempuan sama. Jangan pun bulu mentah, kang putri gitu kan, anak perempuan dibiayai di sekolah dan seterusnya, wah sudah menjadi orang hebat, tahu-tahu kemudian bersuami gitu kan, baru beberapa bulan bersuami meninggal. Suami berapa bagiannya? Separuh. Rotok menangan lagi, rotok menangan gitu kan. Iya, orang lanang kok gitu kan. Nah kemudian nanti sisanya naik kepada siapa tadi? Bapaknya, ibunya, seperti itu. Begitu kaum muslimin. Jadi seorang ayah itu adalah ahli waris. Seorang ibu juga menghalangi waris, cuma ya nggak banyak yang namanya ibu, paling cuma menghalangi nenek dari ibu, nenek dari bapak gitu ya. Nah sekarang kita balik nih, mahjub. Kalau tadi apa? Hijab. Nah sekarang mahjub ini yang terhalang. Nah kita berbicara, berarti yang tidak terhalang itu siapa? Yang tidak terhalangi dari hak waris siapa? Ayah.
Kita urutkan yang dalam kotak merah loh, sambil ingat. Istri atau suami, anak baik laki-laki maupun perempuan, bapak dan ibu. Sudah. Yang itu tidak terhalang. Tapi selain mereka, selain istri, suami, anak laki-laki maupun perempuan, bapak atau ibu, nanti terhalang. Kakek, yaitu bapak dari bapak, hak warisnya terhalang dengan adanya atau masih hidupnya ayah si mayat, sehingga ia pun tidak berhak mendapatkan apa-apa. Contoh, hijab hirman kasus kakek. Yang meninggal siapa? Ini nih, seorang suami. Berarti ahli warisnya siapa? Istri. Kemudian siapa? Anak, laki-laki maupun perempuan. Kemudian siapa? Bapak, ibu. Padahal si suami ini masih punya kakek dan nenek. Ya, ini loh, berarti kan kakek nenek kan berarti kakek nenek dari si suami kan ini kan bapak ibunya bapak ini. Apakah dia si kakek ini kemudian dapat warisan? Enggak. Kenapa? Karena masih hidupnya bapak ini menjadi penghalang kakek nenek ini dari mendapatkan warisan. Maka keberadaan ayah si mayat menghalangi kakek mendapatkan warisan. Bisa dipahami? Contohnya seperti itu. Itu namanya hijab hirman. Contoh lagi. Saudara laki-laki sekandung, saudara kandung laki-laki terhalang dari hak waris jika masih ada ayah, jika masih ada anak laki-laki, jika masih ada cucu laki-laki. Sekarang kita bayangkan, kita jadi mayat, saudara laki-laki yang jenengan punya, oke. Dia tidak berhak dapat warisan jika kita contohkan nih, ya. Ini kita masih punya bapak ibu yang masih hidup, kita masih punya istri, masih punya anak laki-laki dan perempuan, atau bahkan kita sudah punya cucu. Ini ada saudara laki-laki kita, ada saudara perempuan kita. Suatu saat kita meninggal, maka yang namanya saudara sekandung ini, baik laki-laki maupun perempuan, tidak berhak dapat waris jika masih ada anak laki-laki. Bisa dipahami? Tidak berhak dapat waris jika masih ada bapak. Saudara laki-laki dan saudara perempuan tidak berhak dapat waris jika masih ada cucu. Anak-anak sudah nggak ada, tapi ada cucu dari anak laki-laki, ini saudara juga tidak berhak dapat waris. Tapi cucu dari anak laki-laki yang menjadi penghalang itu. Gitu. Bisa dipahami? Ini namanya hijab hirman atau mahjub, ya, mahjub, terhalang. Saudara kandung itu terhalang, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan keberadaan anak, dengan keberadaan bapak, dengan keberadaan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau si istri masih ada keberadaan istri, termasuk keberadaan istri itu kuat tapi nggak menghalangi siapapun. Ya, tidak terhalangi tapi tidak menghalangi. Nah, coba direnungi kalimat itu. Yang namanya suami, yang namanya istri, itu tidak ada yang menghalangi tapi tidak bisa menghalangi. Ya sudah, dia cuma dapat bagian aja sudah. Gitu. Dia ahli waris, tapi sama sekali nggak bisa menghalangi. Jadi masih lebih berhak saudara kandung suami daripada istri sebenarnya, seperti itu. Makanya istri sudah dapat bagian berapa? 1/8, sudah selesai. Nah sisanya buat siapa? Kalau nggak punya keturunan, ya berarti nanti akan lari mungkin kepada saudaranya dan seterusnya. Kalau masih ada bapak, ya kebanyakan lari kepada bapaknya, seperti itu. Gitu aja. Jadi istri ini tidak terhalangi, Pak. Mesti dapat bagian, tapi tidak menghalangi. Begitu. Saya ulangi nih, saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan jadi tidak berhak mendapatkan warisan jika masih ada bapak.
atau jika masih ada anak laki-laki, atau jika masih ada cucu laki-laki. Gitu loh. Ke bawah itu namanya far'ul waris, ke atas itu namanya aslul waris. Apalagi ini saudara laki-laki seayah, dia itu terhalang dari hak waris oleh siapa? Kalau masih ada saudara kandung. Kalau masih ada saudara kandung, saudara laki-laki seayah nggak dapat bagian. Kalau masih ada adanya saudara kandung perempuan yang menjadi asobah ma'al ghair, nanti suatu saat dijelaskan. Atau adanya ayah serta keturunan laki-laki, sudah, ini saudara ini nggak bakalan dapat waris. Wangel itu, dapat waris itu wangel. Ini kalau saya bikin bagan itu kayak gini. Saudara laki-laki seayah, waktu ruwet banget itu bagannya gitu kan itu. Kita meninggal, punya istri, punya anak, maka yang berhak dapat ya ini doang, gitu kan. Nah ini ya, misalnya nih, tadi apa judulnya? Saudara laki-laki seayah, berarti kan bapak kita punya istri dua, gitu kan? Punya istri dua. Ini ada saudara kandung, berarti dari ibu yang sama dengan kita, tapi juga ada saudara seayah, berarti bapak podo dari ibu yang berbeda. Nah ini misalnya keturunan dari ibu yang berbeda, ini namanya saudara laki-laki seayah dengan kita ini ya. Dia itu ahli waris, iya, tapi dengan catatan tidak ada saudara kandung, tidak ada anak kandung, tidak ada cucu kandung, tidak ada bapak, tidak ada kakek, baru dia dapat bagian warisan. Ngerti pahami? Berarti ini kan kasus-kasus jarang, yang seperti ini kasus jarang gitu loh Pak. Ada orang kok ternyata diruntut, wah ini ahli warisnya sopo, seorang orang sing urip, orang dua keturunan, orang dua anak, orang dua putu, munggah ya seorang orang bapak, ibu, seorang orang kakek, nenek dan seterusnya. Adanya istri tok gitu. Ya sudah, dua saudara kandung apa orang saudara kandung orang ning bapak NDC itu ternyata dua bojo loro. Nah dari istri yang kedua itu dia itu punya keturunan, oh berarti itu saudara seayah. Ya sudah, dia bisa berhak, tapi dengan catatan gimana? Ini semua tidak ada. Saya dipahami gitu. Alon-alon deh, alon-alon. Nah kira-kira jenengan orang dua warisan ora usah dipikir teman-teman gitu kan. Terus mikirin teman-teman ono jebul kalau masih dibagi gitu kan. Nah, coba supaya kita tahu gitu, supaya minimal kita tahu gitu. Karena supaya menjadi pengetahuan bagi kita. Jadi ini ya. Keberadaan anak laki-laki menghalangi, keberadaan cucu laki-laki menghalangi, keberadaan bapak menghalangi, keberadaan kakek menghalangi, keberadaan saudara perempuan atau saudara kandung itu menghalangi. Jadi penghalangnya banyak. Apalagi ini saudara laki-laki dan perempuan seibu gitu kan. Lebih lemah lagi kekuatannya dibandingkan dengan yang tadi, gitu kan. Terhalang dari hak waris oleh adanya aslul waris. Pokoknya ono sing munggah mengduwur ayah kakek dan seterusnya, atau far'ul waris ke bawah itu ada cabang anak cucu cicit baik laki-laki maupun perempuan, ya sudah, ini nggak bakalan dapat warisan. Ya, ini kalau saya buat bagan itu kayak gitu. Ya. Ini saudara laki-laki dan perempuan seibu. Ibune siji ning bapake beda. Dan bapaknya dua gitu. Mungkin nggak terjadi. Mosok wong wedok bojone loro gitu. Ada yang satu meninggal kemudian menikah lagi dan ternyata juga punya keturunan, maka dia saudara kita seibu. Berhak dapat waris, berhak. Cuma kalau tidak ada anak laki-laki, kalau tidak ada cucu perempuan, tidak ada bapak, tidak ada kakek, tidak ada saudara kandung, tidak ada saudara seayah, baru saudara seibu itu berhak dapat waris. Kayak gitu. Gampang lah, kalau mau dibikin gampang, gitu.
Nah, termasuk yang ini salah kaprah. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah itu terhalang warisnya bila masih ada anak laki-laki yang hidup atau adanya keturunan yang lebih kuat. Contohnya, cucu kan seringkali itu, pokoknya bapak itu ya tetap oleh bagian. Nanti dulu, nggak seperti itu konsepnya, gitu kan? Begini kaum muslimin harus dikumpulkan. Misal nih, ada seorang bapak, dia itu punya anak 3. Anak laki-laki, anak perempuan. Dia meninggal. Ini dulu nih. Anak yang kedua, anak pertama ini, anak laki-laki pertama ini juga sudah punya anak. Berarti cucu dari si suami. Ini kan si laki-laki ini ya. Berarti dia punya anak nih. Anak laki-laki, anak perempuan, anak perempuan. Bagi si suami ini berarti cucu. Cucu perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Si anak laki-laki ini sedo duluan, meninggal duluan daripada ini. Bisa dipahami? Sedo duluan. Oke. Setelah sekian lama, setahun, 2 tahun, ini sudah meninggal, giliran si laki-laki ini meninggal. Saya tanya, dia dapat warisan enggak? Enggak. Laki-laki masih ada. Kenapa? Karena masih ada anak laki-laki. Seperti itu, sekalipun anak laki-lakinya itu bukan bapak si cucu ini tadi, tapi keberadaan anak laki-laki ini membuat cucu itu jadi tidak berhak dapat. Loh, kok kayak gitu? Mana keadilannya? Bahkan ketika dia ini meninggal duluan, ini dapat bagian dari si anak ini. Terus nih bisa dipahami ya. Kadang-kadang kalau hari ini pasti ini nuntut, bapakku setu yo kudune yo entuk warisan gitu kan dan seterusnya. Iya jatahnya bapak. Padahal bapak dia itu meninggalnya lebih dulu daripada si laki-laki ini. Jadi kalau meninggalnya lebih dulu ini, maka justru cucu itu tidak berhak dapat waris. Saya dipahami ya, ini yang agak kadang kontroversial ini, yang biasanya nanti nuntut protes gelem-gelut karo pamannya sendiri kan kayak gitu kan, Ini kan bagi dia itu kan bagi si anak ini apa? Paman-pamannya gitu kan. Wah direbut pamannya kabeh dan seterusnya. Padahal secara syariat memang cucu itu nggak berhak dapat gara-gara masih ada anak laki-laki yang hidup. Gitu. Apalagi anak perempuan, cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris sebenarnya. Jadi begini, keberadaan anak laki-laki si mayat menghalangi cucu dari mendapatkan warisan. Ini kaum muslimin harus sudah ngomong. Meskipun bapak si cucu tadi sudah meninggal, ini kan, ini tidak berhak dapat waris. Adapun anak perempuan si mayat tidak menghalangi bagian waris cucu laki-laki. Andai ya, ini meninggal, ini juga sudah meninggal, adanya anak perempuan tok, yang masih hidup adanya anak perempuan tok. Nah, yang inilah jadi dapat waris. Bisa dipahami? Karena yang menghalangi hanya anak laki-laki. Kalau anak perempuan itu nggak menghalangi, cucu jadi berhak tetap dapat bagian. Gitu. Seperti itu. Jadi nanti ini dapatnya sepertiga dan kemudian sisanya itu nanti untuk cucu-cucu. Ya. Contoh lagi nih, keponakan laki-laki, ponaan kita lah, kita punya ponaan. Terhalang hak warisnya jika masih ada ayah si mayat, anak laki-laki si mayat, adanya cucu, adanya saudara laki-laki seayah dan seterusnya. Sudah. Keponakan laki-laki anak dari saudara laki-laki seayah ini juga terhalang hak warisnya jika masih ada ayah si mayat, anak laki-laki si mayat, adanya cucu laki-laki dari si mayat, saudara laki-laki seayah dan seterusnya. Maka keponakan laki-laki seayah tidak berhak dapat waris. Gitu loh. Termasuk paman. Paman itu dapat waris, pamannya jenengan gitu kan. Jenengan misalnya punya paman kan adik bapak. Bisa dapat waris bisa, tapi ya tadi orang-orang yang sudah kita sebutkan di atas itu sudah pada meninggal semua. Nembe pamannya jenengan berhak dapat waris. Seperti itu. Termasuk paman seayah dan seterusnya. Ini gambaran
mahjub seperti itu, Pak. Ya. Baik, Bu, ada yang butuh didiskusikan, kami persilahkan ini. Nanti yang lain konsepnya hampir sama lah. Kalau saya sebutkan semua, boh, nanti malah jadi bingung, gitu kan. Oke, silakan yang mau bertanya. Nanti insya Allah kalau sudah hijab mahjub, besok kita hitung-hitungan, gitu kan. Nah, gitu, hitung-hitungan. Bagiannya pinten, besok kita latihan ngitung. Silakan. Tapi tidak pernah banyak, tapi yang ada misalnya kalau itu dibandingkan anaknya sebelum meninggal, itu kira-kira kalau hanya ikan nggak tertulis itu dari saudara suami itu istilahnya mau ngerti atau tidak, tapi dia mau menanyakan kenapa buktinya seperti itu. Saudara suami Ya. yang ditanyakan saudara suami, misalnya jenengan sedo, Tidak, misalnya suami meninggal. loh kan senangnya suami sing meninggal loh, gitu kan, boleh sing sedo jenengan gitu. Oke, ya baik. Jadi begini, ya. Misalnya saudara suami itu menanyakan, jadi Oke, bisa dipahami. clear gitu loh. Ya, siap. Nggak tahu. Nek kasus keluarga jenengan, wis ora usah pusing. Ada Mas Heri. Sudah ada anak lanang itu nggak bakalan buat dulure jenengan dapat nggak bisa, dulure Pak Catur dapat juga nggak bisa karena ada anak laki-laki. Gitu ya. Jadi nggak perlu dihibah-hibahkan, nanti sudah pasti larinya kepada anak sudah. Ya kecuali kok ternyata nyuwun ngapun dan naudzubillah misalnya kok Mas Heri kok meninggal duluan lah gitu kan, dan seterusnya sudah tidak ada anak laki-laki dan kebetulan punya cucu, nah, ada cucu yang bisa nanti ke cucu gitu kan, dan seterusnya dari anak laki-laki. Tapi kalau cucunya cuma baru perempuan kok, nah nanti baru saudaranya Pak Catur bisa dapat, saudaranya panjenengan juga bisa dapat. Kalau yang meninggal jenengan, kalau yang meninggal Pak Catur. Nah kalau mau dihibahkan, silakan. Hibah itu harus ada saksi, ada bukti, serah terimanya di saat jenengan masih hidup. Itu namanya hibah. Jadi harus. Misalnya hari ini nih, Pak Kahono mawon, terus daripada ngono adik repot terus hibahke wae ning anak-anak wedokku gitu kan. Boleh, hari ini langsung tanda tangan dan kemudian diserahkan. Nah, ini bagian apa? Bukan bagian dah. Ini saya hibahkan kepada kamu. Ini saya hibahkan kepadamu. Itu rumah anak nomor 1, iki harta yang lain untuk anak nomor 2. Sudah. Besok Pak Kahonus itu sudah tidak punya apa-apa. Wis ora perlu bagi waris. Ini jebul jono sisa-sisa misalnya, di palungnya kedabal-dabal ternyata masih ada cashnya sekian dan seterusnya. Nah yang dibagi itu karena belum dihibahkan seperti itu. Saksi, saksi silakan dari pihak keluarga boleh, yang penting dia itu seorang laki-laki, minimal 2 laki-laki, itu yang menjadi saksi. Jangan kalau mau mengikrarkan hibah, datangkan tuh 2 laki-laki, mungkin ya yang cukup muda supaya nanti jangan sampai saksinya malah sedo duluan gitu kan, malah repot ya. Ya yang cukup muda tapi dewasa, sudah balik dan seterusnya. Saksinya baik ya sitose gitu kan, malah besok ditutup. Saksinya sopo? Saksinya mbahku kok. Mbahnya wis mati, susah gitu. Gitu ya, saksi. Gimana? Misalkan kayak itu ibaratnya mampu gitu ya. Awalnya seperti ini. Dan nanti kalau punya ajang itu pasti anak-anaknya menjadi itu pun ya bagi maksudnya seperti itu. Ternyata dari di sini itu ada silsilah seperti itu. Jadi menurut saya kalau dijaga itu tetap harus ada surat-surat. Ya, karena nanti seseorang itu mengklaim iki wis dihibahke neng aku, kan biasanya gitu kan. Ketika orang tua masih hidup sih ora ono engkel-engkelan seperti itu, nggak ada. Tapi ketika orang tua itu sudah meninggal, bukan tidak mungkin ada seorang anak yang kokil itu kemudian wis dihibahke neng aku kabeh kok. Silahkan ngaku,
tapi wajib menunjukkan bukti. Kalau nggak punya bukti harus menghadirkan saksi. Sudah pilihannya gitu. Jadi kalau ucapan itu kan enggak. Ya nggak sah gitu. Wah itu dulu aku kok dibahkan dengan aku gitu kan. Nggak sah. Kecuali ada saksi. Ya. Ya. Ya secara hukum, baik hukum positif maupun hukum agama, orang mengaku sesuatu wajib mendatangkan bukti atau saksi seperti itu. Santai-santai. Ada yang lain mungkin? Nah, sekira-kira orang dua warisan orang usah teko orang warisan yang dibagi. Tinggalan perusahaan. Cukup? Sementara cukup? Atau ada yang lain? Monggo, Bu, nanti. Jadi ingat ya, hibah itu begitu kita memberikan sudah terjadi peralihan hak. Beda dengan wasiat. Kalau wasiat itu pokoknya nek bapak sedo kae sing kae nggo anak nomor 1, kae anak nomor 2, sing kae nggo anak nomor 3 gitu kan. Ini namanya wasiat. Wasiat tidak berlaku dengan turunnya ayat faraid. Jadi setelah turunnya surat An-Nisa ayat 11 sampai 12, wasiat kepada ahli waris itu tidak berlaku. Gitu. Jadi tidak perlu dilakukan, gitu kan. Dia tetap dibagi sesuai dengan konsep waris. Soal barang wis dibagi kok anak lanang kok kemudian berlapang dada lah aku lanang, tapi aku ora perlu untuk bagian 2 kali lipat dari anak perempuan, wis dibagi roto wae. Nah, nggak masalah seperti itu. Tapi setelah terjadi pembagian. Karena supaya itu betul-betul kerelaan daripada si anak laki-laki. Bukan kemudian wis diperintah wis pokoknya dibagi roto. Nah misalnya anak laki-laki ora trimo, ya nggak bisa. Wong syariatnya itu 2 bagian dari anak perempuan dan seterusnya, justru malah jadi harta haram, jadi harta zalim. Seperti itu. Bagi mengkonek kemudian sing lanang kok ternyata ngalah, sudah sah, nggak jadi masalah. Seperti itu. Ngaten nggih. Jadi nanti endingnya adalah penyelesaian secara kekeluargaan. Ojo nganti pedot silaturahime goro-goro warisan gitu dan seterusnya. Wis pokoknya diatur sedemikian rupa, padha legowone kabeh, padha nrimone kabeh. Seperti itu. Ngaten. Mungkin sementara itu dulu, insya Allah kita lanjutkan nih pada pertemuan yang akan datang. Kita akan coba latihan ngitung waris, bagiannya piro-piro toh gitu kan. Insya Allah kita akan bahas nih pada pertemuan yang akan datang, kadar bagian masing-masing ahli waris itu insya Allah ya. Baik, kaum muslimin tasdiqullah mengatakan bahwa enten kelentang-kelentang pun atur nyuwun bumi pamunten, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.